Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, tangget malih masalah dzikir sirul asrol. Kula nyuwun pirsa pitedah caranipun dos pundi dzikir sirul asrol niku prakteke kados pundi. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged kula kesempatan nggih. Sebelum kita manjing masuk dalam dzikir sirul asror, kita umat Islam diajarkan tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini melahirkan dzikir disebut jahar. Zikir yang diucapkan di lisan, Pak, ya, jasmani niki. Oke. Kedua, kita dimasukkan pendidikan tauhid la ilaha illallah. Ini akan melahirkan zikir disebut sirri. Zikir yang hanya diucap di dalam hati, Allahu Allah. Terserah. Masih nyebut nama. 1 dan 2 ini tidak ada bedanya, artinya tidak masih menyebut nama Allah, lahirnya, lambangnya. Ning omah ana tulisane Allah Muhammad. Lah ngene nggih. Lambang itu, tulisan lambang. Mestinya siapa yang bertengger sing duwe nama itu siapa? Ngoten. Lanjutlah. Ini biasanya kita dididik, dikenalkan di thariqah, Pak, ya. Ada yang zikirnya tapi pertanyaannya tembus apa enggak nanggoni aku. Kari ngoten. Tembus dan tidaknya tergantung sudah dan tidaknya mengenal zikir berikutnya yang kami sebut sirul asrar. Yang ketiga, kita dididik tauhid la ilaha illa anta. Huwa itu dia. Kalau dia berarti jauh, tidak di tempat sampean, gak ono ngarep sampean, adoh. Kalau anta, kamu berarti di depan jenengan, bisa di belakang, bisa di kiri, bisa di kanan, di atas, di bawah, dalam dan luar. Makanya turunlah ayat yang saya sebut tadi, Al-Hadid ayat 3. Ning awal, ning akhir, njaba jer. Iku berarti si anta. Dekat tapi masih ada jarak. Masih ada 2. Ini kan belum ahad toh, Pak. Belum. Makanya di dalam surat apa dikatakan la ilaha, surat Al-Anbiya, Pak, ya. Ayat supe saya 72 oh gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lah, di dalam anta ini melahirkanlah zikir sirul asror. Sirul asror. Dan di sini ada 3 proses. Pertama, kita merasa zalim tiap hari, tiap saat, makanya anta. Subhanaka ini, sesungguhnya aku kuntu minadz dzalimin, ada perbuatan zalim terhadapmu ya Allah. Akhirnya di sini disebut su'aul basyirah atau su'arul basyirah. Kalau su'arul pakai ro itu saya lihat di dalam Al-Qur'anul Qadim. Ini dalam hikam su'aul basyirah. Apa? Jenengan harus meyakini, merasa hatimu bahwasanya yang mengeluarkan, memasukkan napas yang tadinya hati mengucap Allahu Allah, ruhmu harus yakin, harus melakukan rasa, merasakan
yang beriman, hatimu harus mengimani yang berperan hanyalah hidup. Siapa hidup itu? Allah maksudnya. Paham Pak? Hati nggak ngucap Pak, tapi ruh panjenengan iku punya iman, punya rasa, yang rasa itu condong hanya Allah yang berperan atas segala-galanya. Pencuri tadi, sampean gak iso ngomong yang mencuri adalah si A, tapi hatimu beriman, yang berperan semuanya di situ adalah Allah. Tabrakan Pak ambek syariat? Enggak, nek iman sing sampean nggo. Kalau yang sampean pakai akal tabrakan, karena wujudnya yang nyolong nyatanya adalah si A. Paham nggih? Udah. Ini sebetulnya proses su'aul basirah ke ainul basirah. Proses pensucian. Proses pensucian ruh dari iman tadinya selain Allah yang sudah kadung masuk, yang masuknya disebul atau dibisikkan oleh nafsu, yang nafsu itu dari bangsa jin dan jelas Pak? Oke. Kalau sudah melakukan zikir su'aul basyirah menuju ainul basyirah, pembersihan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, pesan saya jangan pernah punya tendensi olehnya berzikir ini terhadap Allah. Apa tendensi sampean? Supaya bersih, supaya bisa ketemu Allah. Lepaskan itu. Sebab etikanya kita harus memegang teguh bahwasanya semua yang memperjalankan diri ruh adalah Allah. Kalau tidak seperti itu, nanti Anda merasa diri Anda yang membersihkan. Padahal yang bisa membersihkan, mengalahkan nafsu hanyalah Allah di situ. Wis ikuti aja. Dikala jenengan iki jasad berinteraksi terhadap urusan dunia, udah jalankan sir asal semampu jenengan. Dikala jasad ini tinggalkan, tidak berinteraksi ngurusi urusan duniawiyah, lekas juga laksanakan zikir tersebut. Apa ainul basirah? Bertemu Pak. Dikatakan ruh bertemu Allah setelah hijab yang ada di sini itu sudah lepas. Lah, dikatakan bertemu bukan perkaranya ruh iso ndelok Allah, mboten lho ya. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Jadi sing ndelok Allah iku ya Allah sendiri, yang ruh asalnya disebut makhluk, ruhnya itu fana, nama ruh fana, akhirnya hidup. Cetok? Berarti roh iku Allah ya. Ngono to. Hei, kuwi aja ngomong ngono bahasa sebelum diakad. Kalau Anda sudah diakad, baru sah kalimat sampean. Tolong buka di dalam surah Al-Anbiya. Kalau nggak salah itu ayat 9 atau ayat berapa. Barang siapa yang mengatakan aku Allah loh ya, maka syiriklah dia. Maksudnya mereka yang ruhnya belum, posisinya belum musyahadah. Mboten saged. Itu kalimat yang berhak mengucapkan hanyalah Allah. Wis. Ain bertemu, berarti ketunggalan di sini. Akhirnya ditutuplah hakul basyirah. Hak sudah tidak bisa iman sampai iki disebul atau dibisiki nafsu dari bangsa jin dan manusia, tidak bisa. Karena hati panjenengan tajali mutlak terhadap Allah. Imannya sudah tidak ada selain kecuali hanya Allah yang segala-galanya.
barulah nanti akan digiring Allah di tauhid la ilaha illa ana. Ini akan melahirkan dzikir disebut fana'ud dzikri. Apa maksudnya? Udah kefanaan, sampai tidak merasa dirimu yang berzikir. Jadi Allahnya terus. Hadi la ilaha illa ana, di sini ada terusnya fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Di belakang ana ada kalimat atau kalimat perintah. Apa? Fa'budun. Nyembah sira kabeh ing ana. Ngoten ya. Siapa yang bisa ke ana? Mereka lah yang sudah dibersihkan hatinya dari pengaruh iman terhadap selain Allah. Hal itu terwujudkan dengan cara jenengan kali kula niki ada proses ritual ruhaniah. Wis eling kula bulian. Pertanyaan yang keselip lagi, Mam. Tentunya kita untuk menuju dan bertemu Allah harus tahu alamatnya. Lagi itu dah? Tadi keselip tadi. Alamatnya, jalannya. Oke, Pak. Mungkin bisa dilihat di dalam keterangan dasar tauhid, Pak. Itu biasanya kami sampaikan ketika saat Ramadan. 1 hari sampai kadang 15 hari. Apa di situ? Yang disebut jalan. Kita harus tahu jalan menuju Allah. Kita harus tahu alamatnya. Kita harus tahu ciri-cirinya Allah itu ya bagaimana. Maka di situ akan kita pahami tentang sistemnya yang disebut sebagai ciri-cirinya terdapat pada sifat wajibnya Allah. Sifat mokhal, sifat jaiz sudah kita bahas di situ. Ringkese aqaid seket iku sedikit demi sedikit kita pahami. Di situ ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawiyah. Itu termasuk ciri. Terus jalannya apa? Jalan itu turuk apa? Semua aktivitas yang sampean terima ini yang kita lakukan itu jalan. Terus alamatnya musyahadah. Jadi dalam itu yang disebut musyahadah, maqam musyahadah, atau kalau Nabi Musa disebut bilwadil muqaddasi at-tuwa, kalau bahasa Rasulullah sidratul muntaha mustawa. Di mana itu? Ya di tengah-tengah, di dalam semua thariqah. Di dalam aktivitas makan ada, aktivitas sholat ada. Anda akan bisa masuk di situ, jalannya, muaranya, hanya pintunya lewat zikir la ilaha illa anta dulu. Apakah dibaca la ilaha illa anta? Enggak. Jalankan zikir sirul asrar dengan cara seperti itu tadi. Baru Anda nanti ada proses memang pensucian penyakitnya hati. Ada kalanya ngimbas nang awak sampean. Apa? Kadang nggak bisa dicegah, tangan sampean berubah atau obah-obah, padahal nggak sengaja untuk di situ. Kadang ruhaniyah sampean itu dilepaskan Allah ketika saat itu ditarik ke atas. Secara hakikat ya. Terus ngalami bertemu nafsiyah, bertemu lawamah, bertemu amarah dan lain sebagainya. Bahkan ditemukan perkara-perkara apa kegaibani makhluk di dalam maqam mukasyafah. Udah itu gak usah diurusi. Naik aja ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja. Banyak pohon cemara, indah. Memang indah Pak dalam maqam mukasyafah. Tapi ingat itu bukan tujuanmu. Apa tujuanmu? Liqo pada Allah.
terus lakukan sirul asror sampai ke fana'u dzikri. Dan itu nanti Allah sendiri yang akan membimbing, memperjalankan dan memberikan petunjuk Allah sendiri terhadap diri seorang hamba yang melakukan kholwat. Dengan cara itulah tidak sampai pada 40 hari akan bisa Anda itu ditarik Allah di dalam musyahadahnya. Tapi ingat, nantinya Anda akan mengabaikan akan mengabaikan urusan dunia. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Memang seperti itu, hati Allah takdirkan jenengan ora kesensem terhadap kemewahan duniawiyah, walaupun jasmani jenengan iki mewah dunia. Itulah laksana seseorang yang bisa berenang di atas air yang sangat dalam. Tenggelam enggak orang yang sudah bisa berenang, Pak? Enggak akan tenggelam. Hidup terus deh. Tapi bagaimana orang yang tidak bisa berenang? Mancal-mancal kaya apa? Obah kaya apa malah tenggel? Kalau nggak percaya praktekkan. Tapi saya tidak menyuruh loh ya. Nggak menyuruh, nak hukum saya kenal loh. Saya nggak menyuruh, kalau nggak percaya praktekkan. Yang tidak bisa ngelangi. Tapi gini Pak, tolong, aku gak menyuruh, ya upaya saya sih, sampean harus bawa pengaman, siapa yang bisa ngelangi, begitulah maksud saya, bukan terus sampean mengikuti, karena video ini banyak orang meninggal, meraktekno, nah aku kena Pak, ojo. Artinya kita setiap saat dan waktu dibenturkan nafsu dengan urusan dunia. Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kau kuuji itu mestinya jangan kau melihat selain aku gitu. Tapi lihatlah aku. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Kita gak kenal Allah. Jadi dikenalkan Allah lewat cirinya, lewat alamatnya itu di musyahadah. Terus jalannya menuju ke sana bagaimana, dibimbing terus. Begitu.